Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada pertemuan yang lalu. Kita masih membahas tentang masalah niat. Jadi yang terakhir kita bahas adalah masalah bahwa orang itu kalau berniat baik kemudian tidak bisa melaksanakan, itu masih dicatat sebagai suatu kebaikan. Itu kalau kemudian kalau niatnya itu jelek, tidak dicatat selama niat jelek itu tidak dilaksanakan. Nah, itu untuk pekerjaan yang mampu untuk dikerjakan. Nah, kalau untuk pekerjaan yang tidak mampu, niat jelek itu sudah dicatat. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau niat pekerjaan yang bisa dikerjakan kemudian kok tidak jadi, berarti orang itu kan bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan. Tapi kalau pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan, nah itu seandainya bisa, maka akan dilaksanakan. Ya, jadi itu. Jadi kalau pekerjaan itu baik, niat saja itu sudah dicatat dengan amal yang baik. Jadi niatul mukmin khairun min amalih. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nah, ceritanya hadis itu pada awal-awal Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian untuk mencari air bersih itu masih sulit. Nah, Sayyidina Utsman itu berniat untuk membuat sumur. Ternyata sudah kedahuluan orang sana. Jadi sudah ini maunya bikin sumur, ternyata sudah dibuat sebelum niatnya Sayyidina Utsman itu terlaksana. Nah, itu yang menyebabkan asbabul wuradnya hadis niatul mukmin khairun min amali. Ini saya lanjutkan untuk bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa alaika ya akhi bi muraqabatillah fi harakatika wa sakanatika wa lahazatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika. Wahai saudaraku, kita hendaknya selalu merasa bimuraqabatillah. Jadi selalu merasa dipantau oleh Allah. Fi harakatik, dalam setiap gerak-gerik kita hendaknya kita merasa kita dipantau oleh Allah. Kita diawasi, dimonitor. Jadi kalau dulu menyampaikan kita dimonitor itu, kalau di zaman abad-abad dulu tidak mungkin, sulit menjelaskan, Pak, ya.
Kalau sekarang kan sudah ada CCTV ya. Jadi orang membayangkan di monitor itu seperti apa ya, seperti CCTV itu. Jadi CCTV itu orangnya tidak ada tapi pantauannya bisa dilihat dari mana saja. Nah, kita hendaknya juga begitu. Hendaknya kita selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap gerak-gerik kita, baik itu sepi maupun ramai. Walahazatika wa tarafatika wa khotorotika. Jadi baik itu gerakan di luar maupun gerakan batin kita, karena kita nanti seluruhnya akan terpantau. Wa iradatika, dan kehendakmu. Wasairi halatika, dan seluruh hal kita. Jadi kalau amal itu pekerjaan luar itu namanya amal. Jadi kalau jenengan ada istilahnya amal, ada istilahnya hal. Kalau amal itu perbuatan zahir kita, kalau hal itu kondisi batin kita. Jadi kondisi batin itu disebut hal. Jadi kondisinya itu senang, susah, marah, rela, kecewa, cemas, itu hal namanya. Wasairi halatika, dan seluruh kondisi batin kita itu juga harus dijaga, karena batin kita pun terpantau oleh Allah. Wastashir kurbahu minka, dan kita harus selalu merasa dekat, jangan sampai merasa jauh. Wa'lam annahu nazirun ilaika, wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya Allah itu nazirun, zat yang maha melihat, ilaika, kepadamu. Wa mutalliun, dan zat yang mengawasi, alaika, kepadamu. La yakhfa alaihi minka khafiyah, la yakhfa, tidak pernah samar, alaihi, bagi Allah, minka, dari kamu, khafiyatun, sesuatu yang kamu anggap samar. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Jadi ini ada sebuah, diterangkan dalam sebuah ayat, wa ma ya'zubu ar-rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Jadi tidak wama ya'zubu, dan tidak pernah samar, ar-rabbika, dari Tuhanmu, mimiskali zarrah, baik itu dari sekecil zarrah, fil ardi, di bumi, wala, dan juga tidak samar, fis samai. Wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wahwa ma'aka inama kunta, wahwa, dan sedangkan Allah itu ma'aka, selalu bersamamu, ainama kunta, dimanapun kamu berada. Artinya bil ilmi wal ihatah wal iktidar. Jadi maksudnya bersama itu apa? Pengetahuan Allah dan cengkraman. Ihatah itu meliputi. Jadi kita selalu diliputi, diawasi, dipantau, dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita semua bisa merasakan, contohnya yang sebentar lagi, bentar lagi kan kita puasa. Jadi ini sebenarnya jenengan sudah melaksanakan, jenengan sudah biasa puasa.
di rumah sendiri tidak ada orang, ada air, apa jenengan minum kalau puasa? Nah, kan tidak. Nah, itu contoh praktek dari muraqabah. Jadi mengapa jenengan kalau tidak merasa dipantau Allah, sendirian ada air, tapi kalau puasa kan tidak minum meskipun. Nah, itu buktinya. Nah, itu salah satu contoh, salah satu praktek kita muraqabah yaitu. Nah, dari puasa itu yang paling besar hikmahnya, pengaruhnya itu dua, yaitu muraqabah dan menahan diri. Itu selain hikmah-hikmah yang banyak yang lain, tapi yang paling besar dari puasa itu dua itu, yaitu muraqabah dan menahan diri. Nah, kalau jenengan selesai di situ ya selesai sudah. Jenengan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja tidak akan pernah tidak taat, tidak akan pernah menjalankan maksiat karena bisa menahan diri dan dua selalu dipantau oleh Allah. Jadi itu pelajaran yang diberikan oleh Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jenengan hendaknya kondisi puasa itulah yang kita selalu tularkan, kita selalu teruskan di kondisi-kondisi dan tempat waktu yang lain setelah puasa. Hendaknya meskipun sudah bukan Ramadan ya, bisa kondisinya seperti itu, bisa menahan diri. Ya itu yang paling bisa kita laksanakan, contohnya yaitu buktinya jenengan siang sendirian di rumah, tidak ada orang, bisa minum, buktinya tidak minum. Berarti jenengan merasa dipantau, merasa kalau jenengan tidak merasa dipantau, jenengan minum, siapa yang tahu? Buktinya jenengan bisa melaksanakan. Nah, itulah muraqabah. Itu zahirnya. Nanti ditingkatkan ke, artinya jenengan sebenarnya sudah mempunyai potensi itu, sudah mempunyai bibit itu. Tinggal itu jenengan pertebal, jenengan perdalam, yaitu jenengan selalu asah, yaitu sebenarnya. Jadi nanti kalau jenengan sudah punya pegangan itu, insya Allah dimanapun tidak akan berbuat kesalahan, dimanapun selalu taat. Nah, itu contohnya besok ini. Nah, dengan bab ini yang pas untuk menerangkan muraqabah itu apa? Ya besok kita puasa itu, kita sudah menjalankan salah satu bentuk dari muraqabah. Wa bidzalika ma'al hidayah wal inayah wal hifzi. Wa bidzalika, dan dengan tadi itu, bahwa kita harus selalu merasa dalam pengawasan, dalam kekuatan, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ma'al hidayah wal inayah wal hifzi. Jadi artinya kita itu harus merasa selalu dipantau dan dijaga, dilindungi, diatur oleh Allah. Jadi setelah merasa dipantau, selanjutnya ditingkatkan merasa ditunjukkan. Jadi sebenarnya kita menjalankan kebaikan itu juga atas pertolongan ma'al hidayah, dengan petunjuk. Bagaimana bisa jenengan tidak dapat petunjuk? Ya, jadi ini baik, ini jelek, saya harus melaksanakan yang baik, berarti itu kan dapat petunjuk. Kalau tidak dapat petunjuk, jenengan tidak akan tahu mana yang baik, mana yang jelek. Nah, setelah tahu, oh yang baik ini, yang jelek ini, kemudian jenengan bisa melaksanakan, berarti itu kan ma'al i'anah,
disertai dengan pertolongan Allah, wal khifzi, dan penjagaan dari Allah. Berarti kalau jenengan sudah ditunjukkan, sudah ditolong, jenengan itu ditolong, jenengan ditunjukkan, ditolong, berarti jenengan dijaga oleh Allah, dijaga agar tetap menjadi baik. In kunta minal abror. Nah, seperti itu mendapat hidayah wal inayah wal hifzi itu kalau kita tergolong dari orang-orang yang beruntung, minal abrori. Fastahyi mim maulaka haqqal haya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu selalu malu karena tidak dapat melaksanakan, kita selalu sering melaksanakan hal-hal yang dilarang. Kadang kita tidak bisa melaksanakan yang diperintah. Nah, itu harus merasa malu. Wajtahid alla yaraka haitsu nahaka wa la yafkitaka haitsu amaraka. Jadi kita harus selalu berusaha, jangan sampai alla yaraka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihat kita di saat kita menjalankan larangannya. Walayaf kita haitsu amaraka, dan Allah tidak menemukan kita di saat kita diperintah. Nah, itu jangan sampai Allah menemui kita justru melaksanakan larangannya, tapi di saat perintahnya tidak menemui kita untuk menjalankan. Nah, ini salah satu, insya Allah ini salah satu doa di setelah tarawih itu. Jadi Allah, mudah-mudahan saya ada di saat perintah itu kau perintahkan, dan mudah-mudahan saya tidak ada di saat larangan itu engkau larang. Haitsu nahitaka, itu ada. Layak gituka haitsu amartuk wala yaraka haitsu nahaitu. Wa'budhu ka'annaka tarahu. Wa'budhu, dan beribadahlah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak bisa punya perasaan untuk bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka merasalah Allah melihatmu. Wa mata ra'aita nafsaka takasulan an ta'atih aw mailan ila ma'siyatih fadzakirha bi annallaha yasma'uka wa ya'lamu sirraka. Nah, inilah peringatan, inilah katanya pengarang kitab ini, peringatan inilah yang harus selalu kita masukkan pikiran, kita masuk, kemudian kita turunkan dalam hati, agar apa? Agar kita tidak malas untuk melaksanakan perintah, dan kalau kita mau dekat-dekat dengan larangan Allah, nah kita terhindar. Nah, itu harus selalu kita tanamkan. Jadi masuk di pikiran kita, artinya kita cerna dengan logika kita. Iya, Allah itu selalu melihat saya. Meskipun saya sendiri, tidak ada orang, tapi Allah tahu. Kalau saya menjalankan perintah, Allah tahu. Dan kalau saya melaksanakan larangannya, Allah juga tahu. Nah, kalau tahu betapa malunya saya nanti kalau film itu diputar. Nah, itu selalu jenengan buat apa istilahnya Pak, kalau peringatan dini itu early warning. Nah, katanya Pak Polisi itu early warning. Jadi itu kita buat itu. Pertama, sebelum kita untuk
yang lain kita itu harus selalu kita tempelkan. Jadi kita selalu diawasi. Nanti kalau saya menjalankan gimana? Kalau satu saat, nah nanti film kita itu kan diputar. Nah jenengan nanti kan akan melihat itu. Oh saya pernah, nah itu jenengan tanamkan agar kita terjaga, terhindar. Itu mau melaksanakan begitu malas melaksanakan perintah, nah itu kita putar lagi. Begitu kita, iya nanti saya kan selalu diawasi. Fa innallaha yasma'uka wa ya'lamu sirraka, bahwa sungguhnya Allah selalu mendengarmu dan mengetahui sirroka wa najwaka. Jadi Allah mengetahui batin kita, bahkan batin yang paling dalam seluruhnya Allah tahu. Fa illam yufidha hadza dzikr likusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala. Nah, apabila kita tidak bisa seperti itu, fazkur laha makanal malakainil karimaini alladzaini yaktubanil hasanati wassayyi'at. Nah, kemudian katanya pengarang kitab ini, kalau jenengan tidak bisa merasa dipantau Allah, atau ada cara lain, salah satunya apa? Bahwa kita tahu, ya seluruhnya memang harus dengan keimanan, gitu. Kita tahu bahwa di pundak kita ada 2 malaikat yang selalu mencatat. Jenengan mulai dulu kan diinformasikan ada Raqib dan Atid. Jadi kalau yang mencatat kebaikan kita itu namanya malaikat Raqib, kalau yang mencatat kejelekan itu Atid. Nah, katanya pengarang kitab ini, merasalah selalu dipantau oleh Allah, diawasi. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal ada malaikat yang mencatat. Jenengan apa saja nanti dicatat. Yang baik dicatat oleh Raqib, yang jelek dicatat oleh Atid. Watlu 'alaiha izyatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Nah, ini ayatnya nggih. Ayat bahwa di kanan kiri kita itu ada namanya izyatalaqal mutalaqiyan anil yamin wa anil shimal qa'id. Jadi ada 2 malaikat yang berada di kanan dan kiri kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini jadi Raqib dan Atid itu ada di nama yang ada di Al-Qur'an. Wa ma yalfizu min qaulin, dan tidaklah kita melafadzkan suatu qaul, suatu perkataan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali perkataan itu direkam oleh Raqib dan Atid. Jadi kalau tidak bisa merasa diawasi Allah, kita merasa diawasi 2 malaikat. Fa illam yata'assar bidzalika tazkir fazkur laha qurbal maut. Jadi kalau kemarin kita bicara fikih, kalau sekarang sudah bicara yang ini ya, informasi tentang batin kita. Nah, kalau dengan peringatan bahwa kita ada 2 malaikat pun masih tidak bisa, nah katanya kitab ini, fazkur laha qurbal maut, atau peringatan apa? Karena kita mau tidak mau akan dijemput oleh kematian. Wa annahu aqrabu ghaibin, dan sesungguhnya
yang paling dekat dengan jadi barang gaib yang paling dekat dengan kita itu tidak ada lain kecuali al-maut. Wa annahu, dan sesungguhnya kematian itu adalah aqrabu ghaibin, barang gaib yang paling dekat, yuntazaru, yang akan menunggu, wa khawwifha bihujumi, dan takutlah dengan kedekatannya. Ala ghairi wa annahu matanazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyah tangqalibu bi khusrani ala bi khusranin la akhira lahu. Jadi kalau diingatkan dengan raqib atid tidak bisa, maka diingatkan dengan kematian. Jangan sampai kita di saat kita meninggal itu dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak baik, maka la akhira lahu, tidak ada akhir akan akan penyesalannya. Fadzkur laha ma'atallahi bihi man ata'ahu minas sawabil azim wa ma tawa'ada bihi man asahu minal azabil alim. Wa kullaha ya nafsi ma ba'dal mauti min musta'tab wa ma ba'dad dunya min darin illal jannah awin naru. Fakhtaril nafsika in syi'ta ta'atan takunu akibatuhal fauz waridwan. Jadi itu selanjutnya, jadi kita harus selalu merasa dipantau dan diawasi oleh Allah agar kita tetap terjaga untuk bisa berbuat baik. Kalau tidak bisa begitu ya minimal kita selalu dipantau oleh 2 malaikat. Kalau masih belum bisa masih belum bisa juga untuk mencegah kita untuk berbuat jelek, maka katanya pengarang kitab ini, ingatlah dengan kematian, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal. Dan akibat dari itu tidak akan bisa kita ulangi, yang ada hanya penyesalan. Wa'lam annal muraqabah, wa'lam, dan ketahuilah, annal muraqabah, sesungguhnya muraqabah itu min asrafil maqamat, suatu makom yang mulia. Wa arfa'il manazil, dan tempat yang tinggi. Wa a'la darajati, dan derajat yang tinggi. Wa hiya maqamul ihsan. Jadi kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu ada makom. Nah ini kalau kita kan tidak tahu, tidak pernah mempelajari itu. Yang penting bahwa derajat muraqabat itu satu derajat yang baik, satu derajat yang tinggi. Jadi kita harus selalu merasa tadi itu, merasa selalu dipantau dan diawasi oleh Allah. Nah, masalah derajatnya di mana? Itu kan urusan derajat. Yang penting itu bisa mencegah kita untuk tidak berbuat jelek. Wa hiya maqamul ihsan wal musyari ilaihi biqauli alaihi salatu wassalam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini, bahwa bentar lagi kita masuk dalam bulan Ramadan. Nah itu pas dengan
tema kita malam hari ini, yaitu tentang muraqabah. Jadi kalau jenengan kepingin tahu muraqabah itu apa, yaitu nanti jenengan puasa itulah praktek muraqabah. Jadi jenengan di siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Buktinya jenengan bisa melaksanakan itu walaupun tidak ada yang tahu, jenengan tidak makan, tidak minum. Nah, itulah muraqabah. Nah, itu kita tingkatkan, tidak hanya itu, nanti kita tingkatkan pada termasuk pada batin kita. Jadi kita tidak boleh punya kerentek apa saja, karena apa yang dalam batin kita Allah pun tahu. Jadi tidak hanya muraqabah di luar, di dalam pun harus ditingkatkan muraqabahnya. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan selalu terhindar, selalu terjaga untuk tidak berbuat maksiat dan selalu giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti kita dalam menjalankan puasa Ramadan kita benar-benar bisa melaksanakan dengan baik, dan harapannya nanti muraqabah yang kita dilatih dalam bulan puasa itu selalu membekas dan membentuk ke jiwa kita walaupun tidak pada bulan Ramadan. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi Pak ya? Setelah ini setelah Ramadan ya? Oke. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ngaji lagi malam Ahad besok di bulan Syawal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.